Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah di awal tahun depan masyarakat kita Indonesia secara serentak akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ini berarti bahwa arah nasib bangsa kita 5 tahun ke depan salah satu faktornya ditentukan dengan pemilihan itu. Hal ini dikarenakan di tangan mereka terletak berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Di pundak mereka lah terletak maju dan mundurnya masyarakat ke depan. Islam adalah agama yang agung, yang tidak hanya mengatur kehidupan perorangan semata, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tercipta dengan baik dan benar apabila dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik dan benar. Jamaah Jumat rahimahullah, Islam telah memberikan beberapa prinsip dasar tentang pemimpin yang baik dan benar. Di antaranya pertama, seorang pemimpin yang baik dan benar ialah pemimpin yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena seseorang pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan kepemimpinannya dengan kebaikan dan kebenaran. Di antara kebaikan dan kebenaran itu adalah ikhlas dalam memimpin dan mau berkorban, jujur, amanah, lebih mengutamakan kepemimpinan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Seorang pemimpin yang beriman dan istiqomah, ia tidak akan menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya dengan mencari-cari kesalahan lawan politiknya. Jika ia memimpin, ia akan menjadikan kepemimpinannya sebagai wasilah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memajukan dan meningkatkan derajat agama Allah Subhanahu wa taala dan umat melalui kepemimpinannya. Bukan sebaliknya, agama Allah dijadikan tameng untuk meraih kekuasaan dan popularitas. Karena itu
Iman dan takwa merupakan syarat utama yang harus diperhatikan bagi kita dalam memilih seorang pemimpin. Terkait dengan hal ini, secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilayyal masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, teman akrab, pemimpin, pelindung, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang diikuti atau yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah kita semuanya kembali atau kembalinya kalian semuanya. Yang kedua, seseorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab penuh atas kepemimpinannya. Sidang Jumat rahmatullah, jika kita cermati dan teliti dengan sesama di masyarakat, tidak jarang kita dapati pemimpin yang tidak mempunyai tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Mereka tidak peduli akan ketidakadilan dan kemiskinan yang ada, yang terjadi pada masyarakatnya. Saat pemilihan begitu dekat dengan rakyat, begitu banyak janji yang dihambur-hamburkan, namun setelah terpilih lupa dengan rakyatnya, lupa dengan janjinya, bahkan tidak berpihak pada rakyatnya. Karena itu Islam mengajarkan hendaklah seseorang pemimpin benar-benar mempunyai tanggung jawab penuh, sehingga dengan tanggung jawab yang penuh itu, maka tugas-tugas kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Hal ini dilakukan karena menjadi pemimpin itu tidak hanya dituntut dan bertanggung jawab oleh rakyat yang memilih, tetapi yang lebih tinggi lagi, kita akan dituntut bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka seseorang imam atau penguasa adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggung jawabnya atas kepemimpinannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, pemimpin yang baik dan benar adalah yang memiliki sifat amanah. Menurut Al-Quran, amanah adalah suatu tugas yang dipercayakan kepada seseorang, dan orang itu berkewajiban menjalankannya sesuai dengan haknya. Maka dari itu, pemimpin yang amanah berarti seseorang yang diberi tugas kepemimpinannya dan mampu menjalankan tugas-tugasnya atau tugas-tugas kepemimpinannya itu sesuai dengan yang memberi amanah, yaitu Allah dan masyarakat. Seperti menjalankan hak-hak rakyat, mengayomi masyarakat, menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, memberantas kemungkaran dan lain-lain.
Pemimpin yang amanah memandang bahwa menjadi pemimpin pada hakikatnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelayan masyarakat, abdi masyarakat. Seseorang pemimpin yang tidak mengabdi pada Allah atau tidak menjalankan perintah Allah dan tidak melayani hak-hak masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat, berarti ia adalah tergolong pemimpin yang curang atau berkhianat kepada rakyat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. An-Nisa ayat 58. Yang keempat, pemimpin yang baik dan benar ialah visioner, kapabel, yaitu mempunyai ilmu dan kemampuan. Setiap orang menjadi pemimpin, tetapi tidak semua punya kemampuan tinggi serta didukung ilmu pengetahuan yang luas, cerdas, memiliki wawasan yang luas serta jauh ke depan. Seorang pemimpin juga harus mampu memerankan diri sebagai teladan. Keteladanan itu sangat penting, sebab bagaimana bawahan dan rakyat dapat mencontoh berbuat baik jika pimpinannya tidak dapat memberikan contoh. Yang kelima, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang zuhud, yaitu pemimpin di samping menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang telah dipikulnya, mereka juga tekun dalam melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pemimpin yang dapat dijadikan dalam kezuhudan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau meski seorang khalifah dan sebelumnya seorang hartawan, toh harta tidak mengendalikan dirinya. Justru dalam kepemimpinannya ia benar-benar menjaga amanah, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, apalagi keluarga dan golongannya. Dan sikap semacam ini pada saat ini amat sulit kita temukan. Kepemimpinannya tidak menjadikan penguasa, apalagi merebut kekuasaan. Seorang pemimpin yang zuhud juga ia senantiasa menampilkan gaya hidup yang sederhana. Zuhud seperti ini juga pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memanggul sekarung gandum untuk rakyatnya yang sangat membutuhkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, pemimpin yang bersikap sederhana, berpenampilan sederhana, cara bicara yang sederhana, dan tidak berlebihan, tidak mengumbar janji yang menyesatkan, dan menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana, serta menggunakan fasilitas negara secara sederhana adalah sosok pemimpin yang kita idam-idamkan. Demikian prinsip-prinsip dasar yang perlu mendapat perhatian kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemilihan umum mendatang berjalan dengan baik, aman, lancar, penuh semangat kekeluargaan, terhindar dari praktik-praktik kotor seperti mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan berbagai macam imbalan. Pemilu yang mampu melahirkan pemimpin yang beriman dan berkualitas sesuai dengan dambaan dan harapan umat, masyarakat, bangsa dan negara.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور